Belum rapi. Oke, Ya. kita lihat ya. Boleh nggak aku dikirimin juga itu filenya? Biar aku bisa Boleh. lihat-lihat. Ya, ya. Spelling. Udah mulai lagi ya nih ya SPA ya berarti ya. Kamu Revit-nya Revit berapa? Masa yang kemarin kok 18. Oke. Ini SKP-nya aja yang 220. Oke. Aku terakhir tuh udah Revit-nya install yang 2020. Jadi Oh, kalau aku ngerjain sesuatu nggak bisa kamu buka berarti ya. Ya tapi nggak apa-apa sih, paling kan cuma lihat caranya. aku masih mikir kalau nanti ini tuh nanti anaknya apakah misalnya dipindahin ke Rapid, terus mungkin di gimana ini atau bikin ulang itu hitungannya. Cuma ya nggak tahu sih. Kalau bikin ulang nggak Ya, lumayan juga sebenarnya. ya. Harusnya sih kalau ini kita masukin ke Revit, setidaknya kita bisa kayak pick line gitu sih. Jadi apa yang bisa kita ambil, kita coba ambil lagi gitu. Udah kamu kirim ya? Ini nggak sih file SketchUp-nya gede? Berapa mega gitu? 42 doang. Tapi ini apa lama ya? 422. Oh, ya Kok lama ya? Kayak ini emang lagi down internetnya. oke. Kalau itu cat-nya ada bikin nggak? File cat-nya? Enggak ya, langsung dari SketchUp ya. Denahnya juga di SketchUp berarti. Oh belum sih, baru kerja. Iya. Oke. Coba diputar-putar lagi deh, mau lihat lagi bentuknya. Di yang tadi, Sebenarnya gini aja sih. yang di SketchUp-nya. Cuma ini PR-nya tuh yang bagian entrance-nya ini. Oh, oke. Ini oke. Mau lihat dari kameranya dibikin itu bisa dibikin parallel view, terus aku pengen lihat dari tampak depan, tampak sampingnya. Aku pengen cek kayak lengkungannya tuh kayak gimana. Parallel view, terus kayak dari front, terus Kalau paralel tuh kadang kepotong gini. oh iya. Kepotong-kepotong Oh, gini. kamu soalnya anu ya, apa? eh ininya juga miring ya. Iya, Jenazahnya tapaknya. miring. Ininya miring. Oke. Terus ngarah utara aja sih. Anu, itu balikin dulu ke kamera view. Kamera view-nya balikin perspektif dulu kalau kepotongnya itu ya. Ini udah kok. Ini udah bisa. Oh ya udah. Nah, iya. Oke.
Ini berarti nggak lengkung ya? Tak pikir tadi ininya lengkung. Atau maunya lengkung. Oh enggak. Jadi cuma Si atapnya belum aku. secara denah aja dia bentuknya kayak gitu ya. Aku pikir tadi Iya. dia lengkung sana, terus ini lengkung situ. Oh, belum dipikirin lagi sih, baru bikin modeling 3D-nya juga baru seminggu doang. Hmm. Baru 2 kali asistensi. Oke, oke. Yang setengah jadi itu yang bagian depannya, yang bagian ini. Oke, oke, oke. Ya kalau Cuma bikin ya itu dia bikin remnya gitu sama ininya, terus dia ya, miring gitu kan, iya. tanahnya nggak kebayang. Oke, 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 oke. Oh ini udah ada, Oke. kira-kira. Udah ya, tak aku cek dulu. Oh. Oke. Oke. Terus ini kan apa sebenarnya aku mikirnya apa di Revit bisa sampai bikin konstruksi si ininya ini track larinya gitu kan, ada ketebalan-ketebalannya gitu masing-masing. Cuma ya kalau nggak bisa ya mungkin nanti di AutoCAD-nya. Makanya penasaran aja sih bisa nggak gitu. Ya, ya, ya bisa kita coba sih. Ini track larinya ya. Oke. Dia ngambang gitu. Oh, oke, oke. Udah masuk nih. Aku coba cek ini ya. Ya. Cek sebentar. Atau aku coba aku screen share kali ya. Oh iya boleh. Ya, boleh ya. Coba. Dan ini tadi. Nah, ini nih Revit biasa ya. Ya. Nanti dicoba aja insert link cat sih harusnya sih. Jadi tadi ini tapak existing-nya aku harus convert jadi cat dulu. Iya. Ya. Oh, Oh ini 220 sih aku. ya, ya, Kirim yang ininya ya, versi 18-nya ya. ya boleh, boleh. Ya, kalau intinya sih kalau di Revit sih kita bikin yang misalnya nih floor-nya yang itu bisa bisa sih ada itunya sih kayak bikin ellipse itu dia ada kan. Ya, misalnya gitu dia ada. Terus nih unitnya berapa ya? Meter. Nah, di offset berapa tuh tebelnya tuh? Track larinya berapa ya tebelnya? Itu sebentar. Aku keluarin sih filenya tadi kan habis 5 nge-save. meter kali ya? Lupa. Coba 5 meter.
Terus kalau misalnya Oh butuh ya, itu tuh sebenarnya si track larinya tuh naik gitu, naik 20 cm. tebelnya, Tes. tes ya, naik 20 Iya, cm iya. tebelnya maksudnya. Tadi Kalau nge-lag aku. iya, tebelnya. Kalau naik 20, Jadi kayak rem panjang gitu loh. oh dia miring-miring gitu. Atau Jadi setengah, aduh ada batasannya sih. misalnya ini yang bawahnya aku bisa ambil nih. Jadi awalnya ini datar terus naik gitu. Sekitar sampai ujung sini itu naik 20 Oh, cm kalau nggak oke, salah. oke. Boleh. Misal aku gini ini terus aku move. Jadi move ke bawah 20 cm, titik 2. Nah, itu kalau udah aku escape nih, itu dia jadi miring gitu. Bisa, tuh, itu miring 20 cm. Jadi caranya ini modify sub element. Ini buat rem-reman ini juga bisa. Hmm. Jadi modify sub element, ya aku pilih lagi ya. Ambil ininya, terus aku move lagi yang rada ekstrim sekalian deh. 2 meter itu. Itu bisa juga. Tuh. Kalau yang bagian apa depannya itu sebenarnya kan depannya turun juga tinggal diklik aja si notnya itu ya. Jadi, ya, jadi ininya aja yang kamu naikin, turunin. Ininya bisa beda-beda gitu nih, 1 meter gitu. Bisa naik, bisa turun. Oke. Ininya, ya misalnya naik. Itu kalau naik ya. Bagian naik Nambah sebagian. notnya di mana? Ini nih di sini, modify sub element. Nambah titiknya bisa nggak sih? Nggak bisa kayaknya. Oh, add point ya? Itu add point ya? Atau Nggak. ya? Ini nih modify sub element. Cuman 2 keluarnya dia. Oh, Dia ini min 1. Udah. Terus escape. Tuh. nah itu aku tuh kayak setengahnya datar dulu gitu, baru naik dia. Oh, setengahnya datar dulu baru naik. Oh, kalau gitu bikin 2 kali. Itu kesana tuh, iya mungkin ya gitu, Jadi bikin 2 kali kalau. baru naik. Jadi yang ininya misalnya datar dulu, coba ya. Ini aku misalnya yang ini sama ini datar dulu. Mana sih? Rotationnya kasih 0 dulu. Ini 0. Ini 0. Terus habis itu ini kita bikin baru. Nah ini ada pick line juga nih, kalau eksportan dari CAD atau SketchUp kadang suka bisa keluar ininya. Ini aku offset lagi. Nah gitu. Apa nih? Sketching. Apa ya? Oh, nggak ketemu. Atau aku bikin lagi. Mau juga. Ya betul kok, ini bisa harusnya. Boundary line ini sama ini. Ini kalau aku enter, overlap. Ya udah, salah. Boundary ini aku offset sama ini. Skip. Apa ya? Currently intersect. Nyambung.
Aneh, susah sih kalau elips. Mungkin harusnya dibikin itu kali. Udah dikasih belum catnya atau konverternya yang 2000? Oh, udah. Hmm. Oke, file, export, di model, kita jadiin dia DWG. Oh, coba kita ambil catnya. Set. Bisa link cat aja, supaya kalau ada perubahan dia update. Hmm. Coba cat keluar. Oh, belum selesai. Oh, belum selesai. Dia juga. Udah mulai masukin barang-barang warehouse, belum kan? Oh, belum. Eh, itu paling apa namanya? Shelter sepeda sih. Itu doang kan satu. Transportnya lama kalau ada barang warehouse biasanya. Mm-mm. Nah ya makanya sebenarnya pin di Revit itu gara-gara itu juga sih, lebih ringan kan. Ya, Terus mungkin taruh tanaman gitu-gitu tuh di Lumion. ya, bisa, bisa. Ada alternatif juga, Enscape kalau mau. It's salah, pencet ini. Enscape. Enscape tuh kita install, dia bisa masuk ke Revit sama SketchUp. Itu Hmm. bikinnya apa ya? Milimeter ya? Itunya apa? Pakai meter. Meter. Meter ya. Oke. Kita pakai existing. Oke. Pas. Saya tadi ke ekspornya sebagai 3D. Kok dia ada pilihan current view only? Ya, ya ini banyak barang-barangnya. Oh iya itu. Udah liatin aja nggak apa-apa. Oh iya itunya belum dilihat ya. Oke. Iya. Mana ini? Berat banget. Pin.
Kalau bisa sih pas ngerjain enaknya ini kan kamu nanti bakalan butuh eh, anu kan apa tampak dari depan sini sana 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 kan. Jadi pas Heeh. ngerjainnya jangan posisi kayak gini, tapi di ya Hmm. dulu di Di rotate. di rotate dulu. Itu berat banget. Hmm, Ntar, SketchUp-nya juga kita sederhanakan nih. Ini. Berat. Buang dulu. Apaan tuh? Ini Oh, itu tuh atapnya si lobby sih. Aku geser dulu supaya nggak ngalangin. Aku suruh nggak apa-apa. Oh, harusnya di situ ya. Heeh. Ya, kan, nggak masalah. Ya, apa ya? Oke, kita bersih-bersih dulu ya. Ya, apa ini? Oke. Ya, misalnya gini dulu ya. Oh, dari model tanpa existing. Tadi keberatan ya. Mau diapain susah. Ngerjain SketchUp juga enaknya kamu putar dulu kali. Ntar, Iya ke sumbu apa? kan kamu kan butuh ngambil Excel. sumbu hijau, merah, sama birunya kan. Terutama yang hijau sama merahnya kan jadi susah kalau itunya enggak. Iya sih. Yang posisi gini itu nanti buat block plan doang yang perlu diputar itu. Tapi kalau kayak denah, tampak potongan kayaknya semuanya ortogonal deh. Dari sisi jalan apa gitu. Hmm. Belum. Berat ya. Masih banyak ya. Apa yang bikin berat ya? Kayaknya sih itunya sih apa sih? Ini ada bener. Shelter di belakang ada shelter. Ini ya shelter ini ya. Di balik itu, di balik bangunannya. Nggak kelihatan kan? Hmm, Ada shelter sepeda. Jadi itu kita bersihin dulu juga. Ini masih banyak nih ekspornya nih. Kalau ekspornya udah kayak gini sih. Oh, I Nah, see. Iyalah ini satu sepeda aja berapa gede paling. Aku buangin dulu ya. ya. Yes, betul itu. 100%. Oh, udah sih.
Ya, tapi kalau di Revit nggak bisa seleluasa itu ya. Ngasih shelter Heeh. sebagainya. Nggak bisa seenak ngambil di warehouse. Kalau warehouse sih, udah. Kok tetap berat ya? Apa ya? Kurang tahu juga sih. Nggak ada barang warehouse lagi kan? Cuman Enggak sih. Heeh, itu aja. itu aja. Oh, oke, oke, oke. Hmm, berat ya? Aneh banget. Apa ini? Di dalamnya ini ada apa, Pak? Nggak ada apa-apa Ada kan? apa-apa sih? Heeh, ada apa? Mana ya, ekspornya lama banget. Ya udahlah. Oke, mari kita coba lagi. Oops. Tapi bikin rem itu bisa pakai yang cara itu tadi. Jadi kamu bikin dulu warnanya, tanahnya, terus kamu tarik-tarik ke bawah. Kalau misalnya butuh titik tambahan ya bikin beberapa objek aja berarti. Itu bikin remnya tuh pakai ada pilihan rem. Eh, Yang pilihan rem itu. yang pilihan rem itu rada ribet kalau menurutku. Mendingan pakai yang ini, floor. Ini misalnya nih, contoh ya. Tar. Ini aku biar enak, aku putar dulu deh. Ya ini udah ringan kok, udah enak. Misalnya segitu ya. Tep. Oke, ini udah enak. Ya, ya, ya. Ya, sip. Misalnya gini ya, ini lurus ini. Nggak lurus ya ini. Oh, jalannya juga geol-geol. Oke, udah. Iya. Nah ini nih, misal kamu mau bikin rem kayak gini nih. Jadi ini kamu bikinnya di ini dulu, misal level 1 nih aku ya. Terus architecture aku bikin floor. Floor kan bisa big line tuh. Misalnya ini, waduh, big line-nya agak capek juga nih. Kalau kayak gini sih keluar banyak nih titiknya nih. Ini keluar banyak banget. Hmm. Bisa nggak sih disatuin gitu lainnya? Nah, Kalau kalau di SketchUp kan disatuin, bisa disatuin. nah ya kalau mau disatuin dia harus agak manual nih. Nah, Oh. agak manual nih kalau mau disatuin. Ini juga nggak lurus nih soalnya. Ntar ya, aku ambil lurusnya mana sih ini ya. Asmo itu mana? Ini. Itu tuh kalau nggak salah tuh patokannya tuh GSB aja sih. Si ada garis Ya, garis ini ya GSB-nya. itu ya. Garis hijau ini yang pokoknya lurus ya. Yang Iya. ini kan, GSB ya. Ya. Oh, ini. Putar dulu.
sini. Terusnya kira-kira mampu di situ. Udah lurus mungkin. Ya oke. Terus sekarang coba bikin floor. Ya, kayaknya lurus. Terus misalnya gitu. Nah ini pakai yang ini nih. Pakai yang ini punya. Ini kali. Mana ya? Itu kali ya. Nah, misalnya gitu. Ini jadi dulu. Kayak gini. Ya kan? Terus habis itu. Tadi yang ngelengkungnya pakai yang apa tadi? Agak patah-patah. Pas lagi edit boundary. Ini nih yang model. Oh. Kan radius. Oh iya iya. Yang ini. Kan biasa pakai yang ini kan kita. Ya, kalau pakai yang pick line ini, kalau ini sih kasus ini aku nggak terlalu rekomen karena dia kayak segmented, kayak vertex-nya kayak banyak banget gitu lah. Ya emang kalau Sketchup kan emang segmen gitu kan. Ya. Nah terus kalau udah jadi kayak gini, ini kita modify sub element. Terus kita ambil mana yang mau kita geser ke bawah. Misalnya ini kan, geser itu misalnya -2 gitu. Nah, terus yang ini juga misalnya -2 gitu. Nah, terus udah gitu aja. Tuh. Di clean aja mungkin. Gitu. Ya, hal yang sama kamu bisa mungkin lakukan untuk yang lain-lain juga, mungkin apa. Ya, tapi secara umum sih pakainya mendingan sih floor aja sih. Soalnya kalau pakai yang bawaannya ini rem itu dia kayak ada aturan-aturan yang harus kita ikutin gitu loh. Kadang aturannya tuh kadang nggak terlalu ini juga. Coba ya pakai rem ya, yang pakai rem. Jadi yang pertama dia harus tentuin dia dari level mana ke level mana. Ininya harus kamu setting itunya. Terus habis itu nih boundary-nya misalnya dari sini ke sini. Sama dari ini ke sini. Misalnya gitu ya boundary-nya ya. Terus ini riser-nya. Ini RAM-nya. Tarik garis dari sini. Nggak mau. Susah juga. Coba deh. Oke dulu. Mau nggak sih? Mau loh. Dari level 1 ke level 2 kurang lebihnya. Tapi ngeditnya lebih susah. Aku sih lebih suka ini. Ngeditnya sih enggak. Tapi dia ada itunya. Ada apa nih namanya? Ada handrail-nya. Tapi nggak masalah sih, handrail itu kita bisa juga kok bikin di sini. Soalnya aku delete. Itu kan soalnya sebelahnya kan apa tanah kan, jadi itu tuh sebenarnya kayak DPT gitu. Oh, iya. Kanan kirinya. Nah kalau mau bikin tanahnya, mungkin coba pakai wall. Bisa nggak ya? Yang gini kali ya. Oh iya, kalau bikin apa? Bikin landscape-nya itu gimana ya? Tanahnya gitu. Floor sama wall.
Oh, basicnya itu aja, forum awalnya Ya, aja. forum Gitu. awal aja, basically. Nah, Hmm. itu ya. Coba tes. Terus aku tuh sebenarnya itu itunya tuh rada miring gitu kan. DPT kan miring gitu kan. Kalau di SketchUp kan kebayang, nah di sini tuh Gitu, nggak begitu DPT-nya. kebayang. Itu tuh, itu kurang lebih. Ini kan wall-nya tuh sampai bawah. Terus Kalau itu kan lurus, tegak tuh kan. Kalau misalnya dibikin miring gitu bisa nggak ya? coba Saya kalau yang di SketchUp tuh miring gitu sih. ya, 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 ya. Miring gitu ada sih, cuman bikinnya bukan wall. Kalau mau miring gitu tuh bikinnya, oh ini nih pakai ini aja tools ini. Jadi ada Nggak tool. sih, tools kayak line biasa kayak gitu. Hmm. Spline atau apa. Jadi itu di sini ada, sorry, komponen ya kalau nggak salah ya. Model in place, ya. Nah ini pertama kita harus tentuin dulu tipenya apa. Misalnya dalam hal ini kita tentuin tipenya wall kali ya, wall. Jadi komponen model in place wall misalnya, terus aku oke. Oke, namanya wall 1 is oke. Nah, terus ada namanya tuh ini, sweep sama sweep blend. Kalau sweep itu dia, kalau ini kan mengecil dari sini ke sini, mungkin pakainya sweep blend. Jadi ada jalurnya, terus blend itu jadi ini ada contohnya tuh dari kotak ke ke apa tuh, ke bulat gitu. Jadi ini kita coba aja nih, sweep blend. Pertama kita tentuin dulu partnya nih, 3D edges. Oh nggak bisa, kayaknya nggak bisa deteksi bawaan dari ini, dari tempat lain. Ini mau nih kalau yang ini, ya coba aja yang ini ya. Ini misalnya aku ambil ini, jadi ini bawaannya yang dari itu tuh. Kalau bikinannya dia bisa sweep blend gitu. Terus habis itu ini aku udah ketemu ininya, bikin ini profile 1. Select profile 1 nih. Edit profile. Nah, ini profile 1 nih. Profile 1 misalnya apa nih bentuknya? Let's say yang gitu kali. Wah, ini agak miring juga nih, susah juga. Nah, punya gimana ya kalau gini ya? Ya, tapi ini nanti di tes lagi kali ya. Mungkin agak miring gitu. Ya, ini aku coba dulu. Ini profil satunya gitu, kurang lebih. Terus ini profil 2. Select profil 2, edit profile. Ini ya harusnya. Tapi profil 1 kan. Profil 1 tuh yang, oh justru kebalik. Profil 1 yang ini. Nah, profil 1 yang ini. Ya, ini coba nih lebih kecil gitu. Kayaknya nih aku harus nyari sih. Terus kalau udah dia oke gitu. Itu kurang lebihnya. Finish model. Ya, kalau mau dicoba sih kurang lebihnya begitu. Jadi ini ngambilnya dari sini ya. Jadi arsitektur model apa? komponen. Oh ya, komponen model in place. Betul. Terus model in place. Terus pilih dulu tipenya dia apa. Ya, misalnya floor itu. Tadi wall kan ya. Floor 1, let's say. Ya, terus ini sweep blend atau sweep ini. Gitu. Mungkin bisa juga buat yang ini mungkin. Jadi kayak kita tentuin dulu jalurnya itu misalnya. Nah, misalnya aku pakai yang sweep biasa nih ya.
Terus misalnya sketchpad. Misalnya tadi yang ini nih, apa? Yang track larinya itu. Tengahnya mana ya? Itu kali ya. Ya ini ada ngasal nih. Ya misalnya kayak gitu dulu, terus udah kan. Ini aku edit, terus ininya nih select profile. Terus edit profile. Nah ini kan profilnya dia nongol di situ. Ini aku mesti lihat dari sudut sana nih, biar enak. Jadi tadi yang Anwar mau tuh misalnya lurus dulu, habis lurus berapa meter, terus baru miring gitu, terus berapa. Oh, Yang apanya oh tuh iya. track larinya, Ya, ya, ya. itu ya di oke aja. Tuh, kayak gitu. Jadi semua tuh mana nih kelihatan. Aku tarik ya. Tambah titiknya tuh bisa nggak sih? Kenapa? Tambah titik di itunya tuh. Tambah Itu titik. kan titiknya ada. Jadi supaya bisa lebih dinamis lah. Ya, kalau yang nambah titiknya nggak tahu deh. Nanti aku coba cari tahu ya. Kali-kali ada ya. Tapi kurang lebih sih sementara ini nih. Ini termasuk kayak buat dinding ininya nih. Dinding yang ada tempat duduknya nih mungkin bisa dipakai nih cara ini. Kan ininya kan agak bebas kan. Si edit script-nya ini. Select profile nih. Misalnya profilnya mau yang apa tuh yang ini dari mana? Nah ini makanya kalau bisa gambarnya ada apa tuh ya connect ke ortogonal mana gitu. Soalnya kan kadang kita butuh ini loh, Oh dari iya left, iya right iya ini ya tuh benar. buat ngedit ininya, buat ngedit apanya tuh. Jadi kalau dia nggak connect ke ortogonal nih, aku split elemen biar bisa dibagi dua. Itu kan bentuk awal anggap aja. Terus untuk tadi supaya melingkarnya itu ada pad-nya lagi ya? Ya, path-nya kita gambar. Tadi pad. Ya, jadi ini kan aku edit sweep. Edit sweep itu bisa select profile atau sketchpad. Oh iya. Iya. Nah ini kalau sketchpad ya path-nya yang aku edit gitu. Misalnya Hmm. path-nya kamu nggak mau gini ya bisa juga gitu. Jadi misalnya path-nya let's say ini aku bikin yang agak mana misalnya gitu gitu. Terus terakhir baru muter gitu misalnya. Ya misalnya gitu dah ya. Jadi path-nya bukan gini ya bisa juga. Atau bahkan mungkin path-nya nggak ketemu, cuma sampai situ doang. Ya bisa juga. Jadi ini kalau kita oke ya jadinya gitu. Oh, tapi itu tuh tadi itu di apa sih di model invest tadi ya? Ya modelin Yang prestasi. begitu model Ya, invest jadi itu. architecture, komponen, model Komponen in model place, invest. ya. Terus pilih aja dia mau jadi family-nya apa. Jadi furniture juga boleh, Oke. apa aja sih. Atau generic model aja juga boleh. Terus habis itu tentuin dia mau yang mana. Ada extrusion, ada blend, revolve, sweep, sama sweep blend. Tadi kan sweep sama sweep blend udah ya. Kalau revolve itu intinya dia ini apa, ada aksisnya sama boundary line. Jadi misalnya nih aksis line-nya aku pilih nih pick point, let's say sini kali. Nah itu tuh, misalnya aksis point-nya itu, terus boundary line-nya aku pilih. Aku bikin, mana ya? Hilang ya. Oh ini nih. Jadi boundary line itu. Split tuh gimana ya? Kalau nggak salah dia harus nutup ya. Aku agak lupa. Oh, must not cross the axis of revolution. Jadi kalau nggak salah tuh dia, ini aku salah pilih aksis. Ini aksisnya nanti dia diputar. Nah, puterannya itu aku harus
bikin ini profil buat muternya. Jadi ini ada axis line, ada boundary line. Ya. Boundary line-nya tuh misalnya gimana ya? Itu kan. Bedanya boundary sama axis? Axis yang itunya, titik dalamnya, apa pemutaran. Buat bikin gitu-gitu. Ya diputar aja gitu tengahnya. Biasa kalau buat bikin apa ya kayak sofa-sofa bulat, bantal, terus ya pokoknya yang cuma diputar doang itu. Apa gelas, guci gitu. Terus apa lagi ya? Yang tadi komponen model in place. Misalnya generic model. Tadi udah apa? Revolve ya, terus blend. Nah, kalau solid blend itu dia ini, jadi atasnya bikin dulu. Ini dia cuma 2 arah sih kalau nggak salah. Oh, ini bawah dulu deh yang pertama. Bawah dulu. Bawah sama atas gitu ya? Bawah dulu, terus baru edit top. Nah ya, baru edit top. Misalnya, ini mana nih? Tadi bulat ya ngasih contohnya. Ya, misalnya gitu deh. Terus ya udah bentuk gitu. Duh, nggak anu ya. Oh, tadi height-nya kali. Oh iya, headnya. Oh, ini bisa kok tarik. Tuh, dia agak fleksibel kalau kayak gini. Buat bikin yang rada-rada nggak umum bentuknya. Ya nggak tahu deh pakai buat apa nih. Bisa di-convert jadi itu nggak ya? Jadi atap file. Coba ya. Architecture apa nih? Roof mungkin. Roof by face. Mau nggak? Mau loh. Slope glazing. Create roof. Bentuk nggak? Bentuk dong. Ini nih. Slope glazing. Terus misalnya aku kasih depannya. System panel glaze. Saya kasih grid. Next distance. Kasih mullion. Oke. Coba kita lihat. Lama ya. Banyak nih kali. Wih. Oke juga nih. Ini aku delete coba. Oh iya, oke juga. Oh, oke, nice. Ya. Oh, itu bisa buat bikin struktur juga ya? Iya, lumayan nih buat bikin struktur. Oke, slope glaze. Slope glazing ini. Ini kan dia sekarang ada kacanya di tengah. Kalau misalnya kita ganti dia empty panel, jadi cuman batangnya doang. Ya, mungkin bisa jadi kayak rengnya atau kasolnya atau cordingnya gitu. Soalnya gitu kan. Paling di copy aja sih kalau buat itunya. Misalnya ini copy. Duh, berat ya. Nggak mau. Ya, oke. Nanti perlu dieksplor lagi sih kayaknya. Oke. Ini
Terus tadi itu RAM udah. Kalau yang standar yaitu apa architecture komponen ini tadi komponen model in place. Ya udahlah cashboard misal. Ini extrusion ya biasa dia. Extrusion ya bikin apapun itu. Ada mana sih kotak? Bikin apapun itu ya terus ya oke ya udah ya. Ini finish model ya udah jadi ini kayak udah kayak barang-barangnya SketchUp kalau misalnya mau bikin apa itu kursi apa segala macam gitu. Ya. Place. Ya. Cuma bedanya ininya kamu bisa atur terus kan pakai angka gitu loh motif. Misalnya bikin meja ukuran berapa itu. Ya ini yang extrude yang biasa yang paling standar. Di sini ya paling ya coba-coba main di sini nih. Iya. Ya, ini nih 1, 2, 3, 4. Ada satu lagi nih namanya void. Void ini kalau kita mau pakai buat motong. Jadi oh iya benar tuh. kalau nggak salah nih, ini misalnya ini ya. Misalnya ini nih benda ini aku edit in place. Nah terus aku bikin void form. Void form. Nah voidnya tuh juga ada macam-macam kayak ini nih. Ya ambil aja misalnya contohnya voidnya extrusion yang biasa ya. Terus misalnya aku bikin di mana tadi? Ya misalnya di sininya nih aku mau potong dikit gitu. Itu kali. Terus di oke. Coba kita cek. Jadi masuk ke situnya. Terus dia motong nggak tuh? Ini depth-nya bisa diatur nih. Depth-nya bikin 5. Waduh. Salah. Tarik ke bawah. Nah. Bisa motong itu kan. Habis motong kita join nih. Nah itu udah tuh. Finish model. Oh, iya. Jadi dia kayak guna tuh pasti. Iya, void. Jadi void model gitu. Ya, ini kalau mau kita edit lagi, edit in place lagi, ini nih kelihatan tuh masih ada si void-nya. Jadi si void-nya bisa kita ubah-ubah lagi kan. Misalnya segitu, sampai segitu, misal tuh. Terus finish. Void-nya tuh dalam groupingnya si itu ya, jadi klik si tribunnya dulu gitu ya? Dia si ininya dulu, betul. Jadi dia di dalamnya si ini. Di dalamnya si siapa nih namanya? Jadi di dalamnya si benda itu yang pertama kali kita bikin itu, di komponennya itu, betul. Jadi pas lagi kita bikin, kita taruh void-nya di situ. Jadi si void itu dia bukan terpisah sendiri, atau bisa ya, sorry. Komponen model in place, setauku tuh si void nggak bisa sendirian. Coba ya. Ini misalnya floor, void form, coba. Ambil aja misalnya segini. Thread. Kalau overlap sama benda lain kan susah juga kan jadinya kan. Betul, dia nggak mau tuh, lihat. Some point form, dia nggak mau kalau ke dia sendirian itu dia nggak mau. Si void form itu Iya. dia harus dibikinnya di dalamnya yang tadi waktu itu sih dia nggak mau. Jadi itu dia nggak mau. This family is empty, ya nggak mau. Dia harus dibikin di dalamnya ini. Jadi kalau udah terlanjur jadi ya kita tinggal edit aja, edit in place gitu. Edit in place itu terus baru kita ini bikin lagi nih create void form itu. Oh yang void form sebelumnya hilang ya? Ada di sini. Di sini void form sebelumnya. Ini nih.
Mana ya? Kotaknya hilang gitu. Coba ya. Mana? Kalau udah edit Ini Pinterest. ini void form yang sebelumnya. Oh iya iya. Jadi bisa kamu edit lagi extrusion-nya. Jadi bisa tambah-tambahin lagi. Misalnya sini, terus tak tambahin lagi misalnya ini. Gitu. Jadi ada 2 kan dia. Terus di finish itu. Tuh. Jadi dia motong 2 kali di sini sama di sana. Gitu. Gimana? Dapat pencerahan mungkin? Iya, lumayan lah. Lumayan. Oke. Oh, ini habis di void bisa digituin juga tuh. Lihat. Bisa ditaruh. Oh. Lucu juga. Aneh. Ya, oke. Ya bisa buat main-main sih, nyobain. Oh, jadi si void form-nya tuh dia nanti berubah juga nih. Coba ya, gue editin place ya. Oh, tapi kalau yang bikin rem dari apa tadi floor tadi itu tuh berarti harus levelnya harus jelas dulu ya, bikin elevasinya dulu ya. Betul, betul. Kita harus bikin dulu elevasinya. Makanya ini Oh. alangkah indahnya kalau misalnya dari awal kamu udah tentuin level-levelnya itu yang ditampak ini nih. Oh, nggak kelihatan nih. Nih. Ini level-levelnya ini kamu bikin clear dulu. Dia level basement-nya di mana, itunya di mana. Tapi nggak perlu juga sih. Ya sebaiknya sih, tapi ini dari awal lah. Jadi level ini berapa, itu enak lah ngerjainnya. Termasuk nanti buat ini juga nih, atap. Misalnya kayak mau bikin rem itu setidaknya tahu itu duduknya tuh di level berapa gitu kan. Ya, Kalau setidaknya kita tahu dia start awalnya level berapa. Misalnya ini ada level 1 kan, di bawah itu ada level jalan misalnya kan. Aku copy misalnya ini level jalan, terus habis itu ada level basement kan. iya. Nah, di situ kan kita bisa lebih lebih basementnya di 240 ya. Jalannya di situ. Situ nggak sih betul? Ini kalau misalnya mau di override aja kayaknya dibikin transparent mungkin lebih enak ya. Yang jiplakan dari AutoCAD-nya. Biar kelihatan aja. Oh iya, dari tadi tuh editnya di 3D ya, baru nggak juga ya, bukan di level itunya ya. Maksudnya gimana? Dari tadi misalnya itu waktu bikin yang bagian depan, yang bagian depan sini, itu tuh Oke. tadi tuh editnya di 3D ya. Di 3D ya. Mungkin ya. Kayaknya di 3D ya. Ya, ini kalau Revit yang 2019 ke atas tuh ininya keluar nih di 3D enaknya nih. Oh alah. Kalau yang 18 kan ininya masih belum keluar kan di 3D. Iya. Ya, ya ini recommended sih kalau misalnya mau install lagi. Mana ya? Ini apa sih? Right itu berarti apa sih? North, East, Oh West. iya, sama kalau di lembar kerja bisa nggak sih di Revit-nya tuh nggak ada pohonnya tapi di gambar kerjanya tuh ada. Oh, Nah kan nanti kalau untuk bisa. rendering kan di Lumion aja kan. Bisa. Jadi gini, di ini misalnya yang suka ada tuh level site ya. Di site ini biasanya suka ada, tapi di level 1 nggak ada. Nah, misalnya nih aku ngasih pohon ya. Ini aku di site. Aku kasih komponen nih, ya place a komponen, let's say apa ya. Nah, ini tanaman nih. Ya, apalah tanaman itu. Ini kan misalnya. Nah, ini kenapa di site ini ada, tapi di floor plan ini suka, kok ada juga sih? Di 3D-nya tapi ada ya kalau gitu ya? 3D ada, di 3D ada.
Di 3D dia nongol. Kok nongolnya kotak gitu sih? Jelek. Realistik keluarnya apa? Tapi untuk 3D kayaknya aku bakal, terutama rendering ya, aku bakal full Lumion sih kayaknya Oh ya. iya iya. Sebenarnya butuh untuk lembar kerjanya aja, tapi nggak bikin berat terus waktu ngeditnya gitu. Oke oke oke. Nggak, jadi kamu tuh Kayak bisa sepeda main gitu. ini nih. Jadi misalnya di site mau kelihatan ada, tapi di level misalnya mau nggak ada, itu kamu mainnya di sini nih. Eh, nih visibility graphic override nih. Kamu edit. Nah ini kan Hmm. maksudnya tanaman nih. Tanaman tuh apa ya? Mungkin ini nih planting. Terus jangan dicentang. Terus kalau udah di apply, itu hilang dia. Oke. Oh, Barangnya ada. tapi di 3D tetap ada ya? Ada. 3D tetap Di muncul. site pun ada tuh lihat. Di site ada, yang nggak ada yang di view di mana dia nggak dicentang aja. Gitu. Di 3D dia ada, tapi kok tampilannya cuma kotak doang. Gitu. Tapi untuk komponennya kayak motor, sepeda gitu ada ya, bis. Coba Atau cari harus di Revit masukin City. lagi ya? Ya, coba cari di Revit City aja. Tapi kalau misalnya nggak ada, kamu bisa pakai pendekatan yang sama dengan cara masukin benda ini. Jadi kalau misalnya kamu mentok nih, nyari nggak ketemu nih. Dari SketchUp-nya kamu ekspor ke CAD, terus CAD-nya kamu cemplungin ke sini. Jadi pakai ini, Hmm. pakai insert ini. Insert, pakai link CAD aja kali biar nggak berat. Link CAD atau import CAD ya boleh sih kalau komputernya Tapi nggak khawatir. kalau lingkat itu tuh Ya, ubah juga ya si DWG-nya ya? Kalau uh, misalnya, link CAD itu kelebihannya adalah kalau DWG-nya ada update, dia akan ngupdate juga di Revit-nya. hmm, Tapi kekurangannya adalah kalau misalnya DWG-nya kamu delete atau pindah ke tempat lain, ya di Revit-nya dia nggak muncul karena tapi kadang suka muncul juga sih. Karena dia kayak nginget-nginget gitu. Ini aku cuma masukin sementara doang. hmm, Jadi nanti benda-benda yang di link ini dia nongolnya di sini nih, manage link. Ini nih. Dia bisa nge-link ke file Revit lain atau ini link cat. Nah, ini ada nih. Ini kalau misalnya aku reload from atau add atau tambah ya bisa juga. Atau kalau aku misalnya mau remove ya dia hilang. Ini aku remove misalnya gitu. Terus oke, ya hilang dia gitu. Yang tersisa barang-barang Revit-nya doang. tadi manage link-nya tuh di Ini yang management. manage, oh iya iya. Ya. Oh, hilang. Oke. Control Z dulu. Terus manage link itu bisa juga kadang ya sementara tapi gitu dulu deh. Ini manage link ya. Gitu. Revit-nya juga kadang kalau ngerjain beberapa bangunan gitu, misalnya ada satu bangunan utama sama beberapa bangunan hiasan yang lain gitu, kayak misalnya ada pabrik gitu, terus pabriknya pinggir-pinggirnya ada STP, ada rumah sapam apa itu bisa yang kecil-kecilnya pakai link gitu juga. Terus bisa dibagi-bagi kan, yang ngerjain bisa orangnya lain-lain. Hmm. Gitu. Begitu mungkin. Ya. Oke deh. Eh, Kalau untuk apa sih itu namanya? Ngeling Lumionnya di situnya nggak ada ya? Ada, uh, harus ada, ada oh plugin iya, gitu kalau di situ. Oh ada itu Lumion. ya Oh nih. iya iya. Nah, terus kalau kamu udah Lumion-nya yang 8,5 ke atas, dia bisa auto update dari sininya, dari di Hmm. Revit-nya. Revit-nya ada perubahan, dia di Lumion-nya berubah. Aku yang 10 sih. Ada live sync-nya. Oke, yang 10 bisa live sync, kalau nggak salah. Ya bisa kok. Start Kemarin live. aku SketchUp pakai live sync gitu. Aku Oh ya, dia nyoba ya, liburan. ya, ya, enak. Apalagi kalau ada monitor satu biji nganggur itu. Ya kan pakai 2 monitor enak. Yang satu buat tampilan si Lumionnya, satu buat kita ngerjain.
jadi nggak rubah-rubah. Oke. Ya, ini ada Enscape juga nih, alternatif lain selain Lumion. Lebih enak mana ya? Aku belum pernah nyentuh Enscape Samsung sih. Oh ya, lebih ringan Enscape. Tapi bagusan Lumion hiasannya. Kalau Enscape dia kayak belakangnya kayak masih polos gitu loh, nggak ada apa-apanya. Kalau Lumion kan kamu belakangnya kan udah bisa milih ada gunung-gunungnya apa segala macam gitu. Ya. Ya mungkin begitu. Oke. Tapi kalau baru import TWG tadi si garis-garisnya itu bisa di ini lah ya, bisa apa? Tadi ya. Bisa kebaca lah si Bisa. garis-garisnya. Bisa ya, harusnya nggak ada masalah ya. Garis-garisnya ini keluar semua. Iya. Paling PR-nya yang tadi bersegmen aja ya paling ya. Ya, yang ini yang benda organiknya tuh yang dari SketchUp soalnya masuk ke CAD kan dia jadi apa? Segmen Segmented gini kan. Nah, itu aja mungkin yang istilahnya kamu perlu ini kayak itu ulang. manual bikin manual lagi. Tapi nggak terlalu itu juga kok. Tadi misalnya aku bikin ini kan tadi bikin floor tuh ini misalnya pakai yang ini ya. Ini juga ngambilnya nggak susah kok nih. Misalnya dari sini aku ambil sampai ujung sini mana nih? Itu terus begitu aku klik sini ya more or less lah ya. Udah oke lah ya. Iya. Kalau misalnya Benar-benar. Kano ya harus dibagi dia. Harus dibagi tuh. Misalnya nggak bisa sekali jadi, dia bisa 2 kali. Misalnya kamu ambilnya dari sini dulu, ke tengahnya, mungkin tengahnya di sini gimana tuh? Di sini kali. Aduh. Nah, situ, terus baru ini. Gitu. Tapi di sini ada offset gitu nggak sih? Offset ada. Offset ada nih. Misalnya asalnya kan awal aku bikin lingkarannya itu kan bikin bullet apa? Pakai offset kan? Ya, ini offset. Pakai offset. Itu offset. Oh. Terus ini tinggal ditemuin aja. Offsetnya tadi yang mana sih itu? Saya kan Offset, tadi bikin satu garis dulu. ya, aku tadi mencetnya OF sih, sorry. Ini edit boundary. Ini aku delete ya. Offset itu bendanya yang aduh mana ya? Oh, sebelah kanan atasnya move ya? Di atasnya CO ya? Di atasnya CO bukan? Nih. Iya. Atasnya copy. Ya, OF. Oke. Iya. Oke deh. Dikasih aja offsetnya berapa, terus ya udah diceklek gitu ke dalam gitu ya. Terus sisanya dihubungin. Oke deh. Bikin di SketchUp lumayan nguli juga soalnya kan. yang tantangannya tuh nanti kalau dari sono terus kamu mau bikin dana tambah potongannya itu tuh yang nah iya itu PR banget emang. quite challenging ya. Ya mungkin di Revit lebih nyaman. Iya. Mumpung baru minggu kedua. Soalnya kan seenak apapun kamu modeling, nanti kamu perlu bikin DTP-nya. Ya udah, oke, gitu dulu. Mungkin itu dulu aja kok. Oke, selamat bekerja, sukses ya. Terima kasih kok, thank you. Sama-sama, mari.